Komunitas Muslim Tionghoa di Nusantara. Sebagian berasal dari imigran Muslim asal Tiongkok yang menetap di Nusantara. Mereka awalnya berdatangan secara sendiri-sendiri. Di zaman pemerintahan Belanda, pernah mendatangkan etnis Tionghoa ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan milik Belanda. Meski kedatangan mereka ke Nusantara bukan untuk berdakwah, namun keberadaan mereka punya dampak dalam perkembangan Muslim Tionghoa. Tionghoa Muslim sudah ada sejak Batavia didirikan. Jadi pada waktu yang kita mendirikan Batavia pada 1619, dia kan mendatangkan tenaga kerja Tionghoa dari Banten di bawah pimpinan So Beng-kong. Nah, So Beng-kong kemudian menjadi kapitan pertama di kota ini. Tapi dia bukan Muslim. Setelah itu ada penggantinya, bukan pengganti sebenarnya, pejabat kapitan selama So Beng-kong keluar negeri selama 3 tahun. Jadi ada penggantinya. Itu namanya Limlak, atau orang Belanda menyebutkan The Shun Mahar Van Bantam, pembuat sepatu dari Banten. Nah, dia itu Muslim. Nah, itu kita ketahui tentang Tionghoa Muslim yang awal di kota Batavia ini. Sejak peristiwa pembantaian orang Tionghoa tahun 1740, banyak yang beralih menjadi Muslim. Mudah mengenali komunitas Tionghoa Muslim atau non-Muslim. Bagi yang non-Muslim, akan memotong kunci rambut di belakangnya. Nah, untuk menghindari pembantaian, yang orang Tionghoa yang waktu itu dicirikan dengan adanya taujang atau kunci atau kepang, itu banyak orang Tionghoa menjadi Muslim dengan memotong kuncirnya dan menggunakan pakaian, karena ciri-ciri waktu itu adalah pakaian. Masjid Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang dibangun kira-kira tahun 1718 ini menjadi bukti sejarah keberadaan Tionghoa Muslim. Masjid ini memang dibangun untuk beribadah komunitas Tionghoa Muslim saat itu, sekaligus merupakan bukti adanya akulturasi budaya Tionghoa dan Islam. Masjid Kebun Jeruk usianya sekitar 300 tahun, merupakan masjid pertama yang didirikan di kawasan perdagangan Glodok, Jakarta Barat. Dibangun oleh seorang Tionghoa, Chow Sien Hu, yang kabur dari negerinya tahun 1786. Awalnya hanya berbentuk surau yang tiangnya rusak dan tak terpelihara. Bersama teman-temannya, Chow Sien yang juga seorang pedagang, lalu mendirikan masjid. Diberi nama Masjid Kebon Jeruk, karena konon di tempat ini banyak terdapat pohon jeruk. Ragam arsitektur masjid Tionghoa Muslim di negeri ini memperkaya khasanah langgam arsitektur masjid di tanah air.